Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kemarin dengan begitu statement Pak Jokowi muncul, rame juga ya di jagat media sosial yang mengatakan bahwa pemilihan presiden wapres di Indonesia ini sepaket, berbeda dengan di Filipina. Yang berbeda memilih presiden kemudian memilih wakil presiden. Kalau di sini sepaket, jadi ya harus sepaket. Tentu itu merespon pernyataan publik, keinginan sebagian dari elemen bangsa kita agar Gibran dimakzulkan. Nah, kemudian Jokowi berespon itu. Nanti kita lihat videonya. Tapi yang menarik adalah pakar konstitusi sudah mulai bicara, mulai dari Refri Harun maupun yang lain-lainnya yang mengatakan bahwa oh tidak, pemilihannya saja yang sepaket. Kalau pemakzulan bisa tidak sepaket, bisa presidennya saja, bisa wakil presidennya saja. Ini akan coba kita diskusikan di pagi hari ini. Dan statement Jokowi ya terbantahkan ya. Ucapan Jokowi terbantahkan, Gibran bisa dimakzulkan tanpa harus sepaket dengan Prabowo. Kita akan coba lihat ya videonya. Nah ini oke. Kita isu pemakzulan Gibran, Jokowi .2 pemilihan presiden kemarin satu paket. Artinya kalau mau memakzulkan anak saya Gibran, ya berarti memakzulkan juga Prabowo. Kan kurang lebih begitu bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Joko Widodo. Nah, sekarang kita coba cek kalimatnya. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Nggak sakit hati gitu? Biasa saja. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu Pak. Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda dengan Filipina. Kalau mau memakzulkan Gibran, makzulkan juga Prabowo. Kurang lebih begitulah ya kita tangkap makna dari pernyataan Jokowi barusan. Tapi kita lihat selain Refli Harun disampaikan juga oleh pakar yang lain ya, ucapan Jokowi terbantahkan ya. Oke, kita coba cek kabarnya. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto Manunggal K. Wardaya menanggapi pernyataan mantan presiden ya, yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden sepaket dalam Pilpres saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran sebagai wapres. Nah, menurut Manunggal, presiden wakil presiden hanya menjadi satu paket dalam konteks Pilpres. Sementara untuk konteks pemberhentian yang saat ini diusulkan hanya untuk satu orang, yaitu Gibran sebagai wakil presiden. Kalau kita melihat rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan presiden dan atau wakil presiden. Jadi memang bisa bareng-bareng, bisa sendiri-sendiri, kata Manunggal kepada suara.com.
Jadi tidak benar bahwa usulan pemberhentian itu juga harus sepaket. Tidak benar menurut konstitusi atau hukum tata negara kita. Clear ya? Dengan begitu pemakzulan terhadap Gibran bisa saja dilakukan tanpa memberhentikan Prabowo yang menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Jadi sayang sekali Pak Jokowi entah dapat masukannya dari mana ini ya, sehingga bisa menyampaikan dengan sebegitu pedenya. Artinya kita bisa melihat bahwa konstitusi itu lebih lentur dari apa yang disampaikan Jokowi tadi ya. Nah, Manunggal tadi menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Artinya proses ini dapat ditujukan pada satu jabatan, tidak wajib satu paket seperti saat pemilu. Implikasinya apa? Maka semua klaim soal hanya bisa bersamaan adalah salah kaprah secara argumentatif. Maka Gibran bisa dimakzulkan sendiri tanpa melibatkan Prabowo. Tentu kita tahu mekanisme pemakzulan yang cukup ketat sesuai konstitusi kita. Diajukan ke DPR sudah, nanti kita tinggal 2/3 DPR menyetujui usulan tersebut atau tidak. Kalau menyetujui, diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk penilaian hukumnya. Jika memang terbukti di MK, balik lagi ke MPR, MPR dorong ke MPR, DPR dorong ke MPR untuk sidang pemberhentian. Ya sudah begitu. Memang tantangannya, politik parlemen dan buktinya memang harus kuat ini, adanya korupsi, pengkhianatan atau moral yang tercela. Dan kita lihat ada Pak Manunggal, ada Rocky Gerung, ada Forum Purnawirawan TNI yang juga menyoroti hal yang sama. Adanya kesalahan prosedur dan dugaan tindakan Gibran yang terlepas dari statusnya sebagai anak presiden. Nah, langkah ini akan menunjukkan untuk keberanian kita menguji sistem apakah berlaku atau tidak. Meski kita lihat ini tentu menjadi pro kontra, bahwa ini tidak ada landasan hukum yang kuat. Mereka yakin prosesnya akan berbelit. Apalagi kekuatan Jokowi Prabowo masih kuat di DPR. Akan ada yang mengatakan begitu. Maka ini arena dinasti ujiannya, apakah masih kuat atau tidak. Nah, jadi kita akan cek saja nanti seberapa kekuatan Jokowi di DPR hari ini. Mestinya sih sudah tidak ada. Tapi ini juga menjadi langkah taktis politis untuk menunjukkan siapa yang bisa menjadi panglima di negeri ini. Apakah keadilan ataukah ketidakadilan? Nah, kita akan coba melihat ini juga dari sisi yang berbeda ya. Karena kita melihat Forum Purnawirawan TNI ini sudah berkirim surat ke MPR dan DPR. DPR akan menentukan apakah usulan ini diterima atau tidak. Dan mudah-mudahan kalaupun ini berlanjut, maka alasannya adalah demi rasa keadilan rakyat. Begitu ya. Tentu akan memakan waktu yang lama, melewati drama politik, tekanan publik, kemungkinan juga jalan buntu. Atau justru membuka peluang perbaikan sistem di Indonesia. Tapi kesimpulannya, pernyataan Jokowi harus sepaket sudah terbantahkan secara konstitusional. Jalan pemakzulan memang terbuka, meski tentu penuh tantangan dari pembuktian hingga relasi politik. Nilai demokrasi ini yang hari ini diuji. Apakah masyarakat berani memakai mekanisme ini secara jujur? Atau sekedar untuk serangan oportunistik terhadap figur tertentu? Tentu kita yang bisa menjawabnya. Tapi kalau melihat sosok Joko Widodo, kita juga melihat dalam sudut pandang Buniani ya, Jokowi mulai dijauhi sekutu politik. Seru juga ini ya. Apabila publik jeli, sebenarnya bukan cuma soal tuduhan ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran yang harus dihadapi Jokowi. Tapi juga ada kasus lain, yaitu kasus dugaan korupsi. Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buniani dalam keterangannya Senin 9 Juni kemarin. Penegak hukum diantaranya sedang mengusut kasus korupsi Sritek, laptop di Kemendikbud,
dan judi online yang diduga terkait dengan keluarga dan kroninya Jokowi. Menurut Buniani, 3 kasus ini membuat Jokowi tidak berdaya dan dikabarkan sakit kulit yang disebabkan oleh gangguan psikologis. Pada potongan video yang beredar luas terlihat Jokowi sedang menggaruk-garuk badannya, tumbuhnya bercak hitam di muka dan leher, serta usaha Jokowi menutupi sakit kulitnya dengan jaket hitam berkerah tinggi, kata Buniani. Meskipun telah dibantah oleh ajudan Jokowi, kabar kepergiannya ke Jepang untuk mengobati sakit kulitnya sangat kuat beredar di lingkaran terbatas yang pernah dekat dengan ayah kandung Gibran tersebut. Rumor ini diyakini sebagai info A1 dan tidak mungkin hoax. Jadi memang penyakit kulit Jokowi bukanlah penyakit kulit biasa sehingga ia harus mendapatkan pelayanan medis kelas premium. Itulah yang bisa kita baca dari kejadian ini, kata Buniani. Buniani memandang apapun yang berkaitan dengan Jokowi kini dia anggap sebagai residu yang harus segera disingkirkan. Nasib Jokowi sekarang sangat mengenaskan. Kawan-kawannya mulai menjauh dan menganggap Jokowi sebagai beban. Mengenai kasus ijazah yang sedang bergulir, tak ada satupun dari DPR yang bersuara padahal mereka telah lama menjadi sekutu politik Jokowi. Jokowi harus mengurus dan membela dirinya sendiri. Tentu kita bisa paham bagaimana psikologi seorang Buniani, orang yang pertama ya menurut klaimnya yang dikriminalisasi di eranya Jokowi.